Seluruh balairung mendadak senyap ketika Sekar melangkah masuk. Bukan karena kecantikannya, bukan karena perhiasannya, melainkan karena ia mengenakan kebaya paling lusuh yang bisa ditemukan oleh saudari-saudarinya. Beberapa perempuan menutup mulut menahan tawa. Para penasihat memalingkan wajah, dan saudari-saudarinya sendiri tersenyum, yakin bahwa akhirnya mereka telah menghancurkannya di hadapan seluruh negeri. Namun kemudian Sultan Mahendra bangkit dari singgasananya, melangkah ke arahnya, mengabaikan semua putri berkebaya sutra, dan menanyakan sesuatu yang tak seorang pun menduganya. Dan jawaban Sekar mengubah nasibnya selamanya. Sebatang pelita, seutas cahaya tunggal. Selebihnya sunyi. Di dapur rumah besar keluarga di Sindupura, tempat asap tungku pembakaran roti berbaur dengan dinginnya dini hari, seorang gadis muda menggosok lantai dengan tangan yang pecah-pecah. Namanya Sekar. Tak seorang pun memanggilnya anak, mereka memanggilnya si lain. Di luar langit masih ungu. Di dalam sudah ada pekerjaan. Selalu ada pekerjaan bagi Sekar sebelum matahari membangunkan yang lain. Kedua saudari tirinya, Anggun dan Tantri, tidur di bawah seperai sutra, di kamar-kamar berhias cermin ukir dari seberang dan wewangian melati. Mereka adalah putri istri kedua ayahnya, perempuan yang memerintah rumah itu dengan suara sekeras besi. Sekar putri istri pertama, seorang perempuan bersahaja yang meninggal saat melahirkannya. Dan sejak itu Sekar diperlakukan bukan sebagai saudari, melainkan sebagai bayangan. Ia tak makan di meja utama, ia makan belakangan bersama para abdi dalam diam. Ia tak punya kebaya baru. Ia mengenakan apa yang dibuang orang lain. Ia tak punya suara dalam keputusan rumah, ia hanya punya kepatuhan. Namun demikian, di matanya yang gelap ada sesuatu yang bahkan bertahun-tahun penghinaan tak mampu memadamkannya, sebuah martabat yang tenang, cara menundukkan pandang tanpa membiarkan jiwanya patah. Cepatlah, perintah Tantri dari ambang pintu, terbungkus jubah sutra warna merah delima, tanpa sedikit pun meliriknya. Air untuk mandiku harus siap sebelum ibuku bangun. Sekar mengangguk. Ia tak menjawab. Sudah bertahun-tahun ia belajar bahwa menjawab hanya memperpanjang hukuman. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berubah di udara kota. Seorang utusan berkuda melintasi jalan-jalan Sindupura saat fajar dengan panji-panji keemasan yang berkibar ditiup angin. Ia membawa titah dari keraton. Kentongan di pasar mulai dipukul bertalu-talu, dan para pedagang, para pengrajin, para perempuan di Serambi, semuanya membisikkan kata yang sama dengan mata berbinar. Pesta! Sultan Mahendra telah mengumumkan bahwa setelah bertahun-tahun masa berkabung atas wafatnya sang ibu, ia akan membuka pintu keraton untuk sebuah pahargyan agung. Semua keluarga bangsawan Sindupura diundang, dan dibisikkan dengan lirih, hampir seperti rahasia yang suci, bahwa Sultan tengah mencari di antara gadis-gadis kota itu calon yang akan menjadi permaisurinya. Seluruh rumah menyala bagai sumbu mesiu. Anggun memekik girang. Tantri berlari mencari ibunya. Para abdi dalam mulai menyiapkan kain, perhiasan, wewangian, dan Sekar, berdiri di ambang dapur dengan tangan yang masih basah, merasakan sesuatu yang tak ia sangka akan ia rasakan. Harapan. Sebuah harapan kecil, rapuh, hampir memalukan, karena mungkin, hanya mungkin, ia pun bisa ikut pergi. Mungkin untuk satu malam ia bisa berhenti menjadi tak kasat mata. Ia tak tahu, pada saat dini hari yang keunguan itu, bahwa harapan itu sebentar lagi akan berubah menjadi luka terdalam dalam hidupnya. Dan ia pun tak tahu bahwa luka yang sama itu kelak, tanpa pernah ia bayangkan, akan menjadi pintu menuju takdirnya. Kabar tentang pahargyan itu mengubah rumah menjadi kancah ambisi yang mendidih. Berhari-hari, para penjahit keluar masuk memanggul gulungan sutra warna gading, beludru biru pekat, dan benang emas untuk menyulam kelim. Ibu tiri Sekar, Nyai Rukmini, mengawasi setiap rincian dengan mata penuh perhitungan, bagai seorang panglima yang menyiapkan pasukannya untuk pertempuran terpenting dalam hidup mereka. Sultan harus memperhatikan putri-putriku di antara semua yang lain, ucapnya berulang kali sambil dengan tangannya sendiri merapikan kutang kebaya Anggun. Inilah kesempatan yang kita nantikan sejak mereka lahir. Sekar memandang dari pintu, seperti biasa, sebuah tatapan yang diizinkan. Tak pernah keikutsertaan, hingga suatu petang ia mengumpulkan sisa keberanian yang masih ada padanya. Ibu, katanya dengan suara bergetar bagai daun ditiup angin, bolehkah aku juga hadir di pahargyan itu?
Kesunyian yang menyusul lebih tajam daripada teriakan manapun. Nyai Rukmini memandangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, bagai orang yang memandang sesuatu yang tak sengaja menempel di alas kakinya. Anggun melepas tawa singkat yang kejam. Tantri bahkan tak mengangkat pandang dari cerminnya. "Kau," ucap Nyai Rukmini akhirnya dengan senyum yang tak sampai ke matanya. "Baiklah, kau boleh pergi." Sekar merasa dadanya dipenuhi udara untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tetapi senyum ibu tirinya belum selesai terbentuk. "Tapi kau pergi dengan apa yang kau punya. Kami tak akan mengeluarkan sekeping uang pun untukmu." Malam itu, ketika Sekar kembali ke bilik kecilnya di belakang dapur, ia menemukan segundukan kain di atas ranjangnya. Ia membukanya dengan tangan gemetar, dengan jantung berdegup oleh sebuah angan yang belum berani ia beri nama. Itu sebuah kebaya, tetapi bukan sembarang kebaya. Kain itu bernoda, robek di bagian kelim, dengan warna yang dulunya biru, kini pudar oleh matahari dan debu dari sudut gudang yang terlupakan. Baunya lembab, bau bertahun-tahun keterbengkalaian. Di belakangnya, di bingkai pintu, Anggun dan Tantri tertawa tanpa menutupi. "Begitulah kau akan terlihat, persis seperti dirimu yang sebenarnya," ucap Tantri sambil mengusap air mata karena tawa. "Seorang babu yang berpura-pura menjadi putri. Sultan akan tertawa begitu keras hingga mungkin ia memberimu sekeping uang belas kasihan," tambah Anggun. Sekar tak menjawab, ia tak menangis di depan mereka karena ia tahu air mata justru itulah yang mereka harap untuk dilihat. Ia menunggu hingga pintu tertutup, hingga langkah kaki menjauh di lorong, dan barulah saat itu, dalam kesunyian biliknya, ia membiarkan luka itu keluar dalam senyap, membasahi kain kebaya yang sudah bernoda itu dengan air mata yang baru. Ia melewatkan sepanjang malam dengan busana itu di antara kedua tangannya. Ia berpikir untuk tidak pergi. Ia berpikir untuk tinggal di dapur, tempat setidaknya luka itu sudah dikenal, dapat ditebak, dapat ditanggung. Namun sesuatu di dalam dirinya, sebuah suara kecil yang tak pernah berhasil dibungkam sepenuhnya, membisikkan sebuah gagasan yang mengejutkan dirinya sendiri. "Pergi itu bukan untuk mereka. Pergi itu untuk diriku." Ia mengambil jarum dan benang paling halus yang bisa ia temukan. Berjam-jam lamanya, di bawah cahaya temaram sebatang pelita, ia menjahit kembali kelim yang robek. Ia membasuh kain itu dengan air mawar yang ia ambil diam-diam dari dapur, menggosok dengan sabar noda-noda yang paling tua. Ia tak berhasil menghapus semua bekas waktu, tetapi ia berhasil melakukan sesuatu yang lebih penting. Ia mengembalikan martabat pada kain itu, bagai orang yang mengembalikan martabat pada dirinya sendiri dengan setiap tusukan jarum. Menjelang fajar, dengan tubuh letih, ia memandangi hasil kerjanya. Kebaya itu tetap sederhana, tanpa kilau, tanpa perhiasan yang akan menghiasi saudari-saudarinya, tetapi kini bersih, kini utuh, dan yang terpenting kini dibuat dengan tangannya sendiri, dengan kehendaknya sendiri untuk tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh kekejaman orang lain. Pagi itu juga, sementara ia menyisir rambut hitamnya di depan sekeping cermin yang retak, ia mendengar suara ibunya, yang telah tiada bertahun-tahun silam, bergema dalam ingatannya bagai gaung yang lembut. "Kemuliaan sejati tak berbalut sutra, anakku, melainkan berbalut budi pekerti." Sekar memejamkan mata dan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, kata-kata itu benar adanya. Malam pahargian tiba terbungkus keemasan dan tabuhan gendang. Keraton Sindupura menjulang di atas bukit bagai permata yang dipahat oleh generasi demi generasi sultan, kubah-kubah yang berkilau di bawah ratusan obor, taman-taman pohon cemara yang dipangkas dengan ketelitian geometris, pancuran marmer putih tempat air bernyanyi di bawah cahaya rembulan. Udara berbau dupa, mawar, dan janji memabukkan tentang takdir yang bisa berubah hanya dalam satu malam. Keluarga-keluarga bangsawan tiba dengan kereta kuda berhias, para perempuan berselimut perhiasan yang menangkap cahaya obor bagai gugusan bintang kecil yang jatuh dari langit. Tawa, bisik-bisik, gesekan sutra pada marmer, semua di udara bergetar oleh ambisi. Anggun dan Tantri turun dari kereta mereka bagai dua angsa yang angkuh, kebaya bludru mereka berkilau di bawah cahaya keemasan, rambut mereka dikepang dengan mutiara. Nyai Rukmini mengikuti di belakang dengan dada membusung penuh kebanggaan, yakin bahwa malam itu akan menandai naiknya keluarga mereka untuk selama-lamanya. Di belakang mereka, berjalan seorang diri, tanpa kereta sendiri,
Tiba Sekar dengan berjalan kaki, dengan kebaya jahitannya dan jantung yang berdegup dalam campuran rasa takut dan harapan. Di pintu masuk balairung utama, para prajurit memandangnya dengan curiga. Salah seorang dayang dari keluarga lain membisikkan sesuatu ke telinga temannya, dan keduanya tertawa diam-diam melihat kain yang sederhana, tanpa perhiasan, tanpa kilau yang dipamerkan para tamu perempuan lainnya. Sekar merasakan beban setiap tatapan bagai batu di atas dadanya. Ia ingin lenyap. Ia ingin berlari kembali ke kegelapan dapur yang akrab, tempat setidaknya tak seorang pun mengharapkan apapun darinya. Namun ia tak berlari, ia mengangkat dagu, meremas kedua tangannya pada kain kebaya jahitannya, dan melangkah masuk. Balairung itu adalah ledakan cahaya dan warna. Lampu-lampu kristal tergantung dari langit-langit bagai sungai-sungai cahaya keemasan yang membeku. Para nayaga menabuh di sebuah sudut, dawai rebab berkelindan dengan suara lembut seruling. Para perempuan berputar dalam tarian yang anggun. Para pria bercakap dalam kelompok-kelompok tertutup, semuanya menaruh perhatian pada satu titik saja di balairung, singgasana tinggi tempat sultan akan muncul sewaktu-waktu. Anggun dan Tantri cepat-cepat berbaur di antara para bangsawan, tersenyum, bermanja, memastikan diri mereka terlihat. Sekar, sebaliknya, tetap berdiri dekat sebuah tiang, hampir menyatu dengan bayangan, mengamati dunia gemerlap yang tak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dan kemudian nafiri berbunyi. Bisik-bisik di balairung padam seketika, bagai pelita yang ditiup angin. Yang mulia, Sultan Mahendra, seru sang juru maklum dengan suara hikmat. Pintu di ujung ruang terbuka dan Sultan pun masuk. Ia seorang lelaki berwibawa menawan, mengenakan beskap biru tua bersulam benang perak, dengan raut serius yang seolah memikul beban sunyi dari sebuah duka lama. Matanya, gelap dan dalam, menyapu balairung dengan keletihan orang yang telah melihat terlalu banyak senyum palsu, terlalu banyak sembah yang penuh perhitungan, terlalu banyak ambisi yang menyamar sebagai kekaguman. Semua perempuan di balairung menyembah pada saat yang sama dalam gelombang sempurna dari sutra dan perhiasan. Sekar pun menyembah di sudut bayangannya dengan kebaya sederhananya dan jantung yang berdegup kencang. Sultan menuruni anak tangga singgasana dan mulai berjalan perlahan di antara para tamu, berhenti sesekali untuk bertukar kata-kata santun, sementara matanya, yang selama bertahun-tahun terlatih untuk mengendus kepalsuan, mengamati setiap wajah, setiap senyum, setiap gerak-gerik yang dilatih. Dan kemudian, hampir tanpa sengaja, pandangannya beralih ke tiang di ujung ruang, ke satu-satunya perempuan di balairung yang tak tersenyum demi memukau, ke satu-satunya yang alih-alih ingin dilihat justru tampak berusaha menghilang. Sultan berhenti. Untuk sesaat yang terasa abadi. Pandangannya terpaku pada gadis berkebaya jahitan itu, yang berdiri sendirian di samping tiang, dengan kedua tangan bertaut gugup di depan tubuhnya. Ada sesuatu pada dirinya yang menahan langkah Sultan. Bukan kecantikan yang mencolok, meskipun matanya yang gelap memiliki kedalaman yang sedikit permata mampu menandinginya. Bukan kilau kain, karena tak ada kilau sama sekali. Itu sesuatu yang lebih halus, lebih langka, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tak Sultan temukan di antara dinding-dinding keemasan keratonnya sendiri. Ketulusan. Perempuan itu tidak sedang berpura-pura. Ia memberi isyarat kepada salah seorang penasihatnya, yang segera mendekat. Siapa gadis itu? Tanya Sultan dengan suara rendah namun tegas. Sang penasihat, seorang lelaki tua berjanggut kelabu bernama Tumenggung Reksa, menyipitkan mata mencari di antara kerumunan hingga menemukannya. Ia putri sulung dari rumah Nyai Rukmini, Gusti Sultan, tetapi bukan putri sedarah sang Nyai. Ia putri yang lain, yang oleh para abdi dalam dipanggil Sekar. Sultan Mahendra tak langsung menjawab. Ia terus mengamatinya dari kejauhan. Sementara Sekar, sama sekali tak menyadari perhatian yang telah ia timbulkan, tetap menundukkan pandang, berusaha membuat dirinya semakin kecil, semakin tak kasat mata, seperti yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Sultan melangkah ke arahnya. Setiap langkahnya menimbulkan kesunyian yang kian meluas di balairung. Percakapan-percakapan padam, tatapan-tatapan berpaling. Anggun, yang tengah bermanja dengan seorang bangsawan muda dekat pusat balairung, merasakan sekujur tubuhnya menggigil saat menyadari kemana arah tujuan Sultan, dan senyumnya membeku di wajah. Ketika Sultan Mahendra berhenti di hadapan Sekar, akhirnya ia mengangkat pandang, terkejut, kebingungan, dengan jantung berdegup begitu keras hingga ia takut Sultan dapat mendengarnya. Gusti Sultan,
bisiknya sambil membungkuk dalam sembah yang canggung, tak yakin. Siapa namamu? Tanya Sultan dengan suara yang, meski tegas, tak bernada tinggi hati seperti yang ia duga. Sekar, Gusti Sultan. Sekar, ulangnya seolah mencicipi bunyi nama itu. Katakan, Sekar, mengapa kau bersembunyi di balik tiang ini sementara semua perempuan lain di Balairung berusaha untuk dilihat? Ia menelan ludah, merasakan beban ratusan mata di punggungnya, bisik-bisik keheranan yang kian meninggi, ketakpercayaan seluruh isi istana. Karena aku tahu tempatku, Gusti Sultan, jawabnya akhirnya dengan kejujuran yang mengejutkan dirinya sendiri. Aku tak datang untuk dilihat. Aku datang karena aku diberi izin untuk datang, dan aku ingin untuk satu malam saja merasa bahwa aku pun berhak berada di tempat yang indah. Seluruh Balairung menahan napas. Sultan mengamatinya dalam diam selama sesaat yang panjang. Di matanya, mata yang letih oleh kepalsuan istana itu, muncul sesuatu yang sudah bertahun-tahun tak seorang pun melihatnya, sebuah kilau minat yang tulus. Kebayamu dijahit tambal, ucapnya tanpa kekejaman, melainkan dengan rasa ingin tahu yang hampir lembut. Mengapa? Sekar bisa saja berbohong. Ia bisa saja mengarang alasan yang anggun, tetapi ada sesuatu dalam tatapan lelaki itu yang menuntut kebenaran, bukan? Karena inilah satu-satunya yang kumiliki, Gusti Sultan. Tetapi aku menjahitnya dengan tanganku sendiri, karena meskipun aku tak bisa mengubah apa yang kumiliki, aku bisa menentukan bagaimana aku merawatnya. Kesunyian yang menyusul begitu pekat. Dan kemudian, di hadapan keterpanaan seluruh isi istana, di hadapan amarah senyap yang mulai mendidih di dada Nyai Rukmini dan putri-putrinya, Sultan Mahendra melakukan sesuatu yang tak seorang pun menduganya. Ia mengulurkan tangannya, sudilah kau menemaniku malam ini, Sekar. Gamelan kembali ditabuh, tetapi kali ini semua tatapan terpaku pada satu titik saja di Balairung, Sultan Sindupura, mendampingi gadis berkebaya jahitan itu. Sekar melangkah dengan kaku pada mulanya, ragu pada setiap langkah, sadar akan berpuluh pasang mata yang menghunjam ke arahnya bagai jarum. Namun Sultan Mahendra, dengan kesabaran yang mengejutkan mereka yang mengenalnya, membimbingnya dengan lembut, tanpa tergesa, seolah dunia selebihnya telah lenyap. Kau tak perlu takut pada tatapanku, ucapnya dengan suara rendah, hanya padaku. Sudah bertahun-tahun aku dikelilingi perempuan yang berpura-pura demi memukauku. Kaulah yang pertama dalam waktu yang lama yang mengatakan kebenaran kepadaku tanpa ku minta. Sekar merasakan air mata mengancam mengambang, tetapi ia menahannya. Ia tak ingin menangis di hadapan seluruh isi istana. Ia tak akan memberi kepuasan itu kepada mereka yang telah menghinanya. Sementara itu, di sebuah sudut Balairung, Nyai Rukmini meremas kipas di antara jari-jarinya dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Anggun berwajah pucat karena tak percaya. Tantri menggerutu di sela gigi, tak mampu mencerna apa yang dilihat matanya. Ini tak mungkin terjadi, desisnya. Tantri, kita beri dia kebaya itu untuk mempermalukannya, bukan untuk apa. Diam, potong Nyai Rukmini dengan mata terpaku pada pasangan yang menari di tengah Balairung. Ini belum berakhir. Satu malam tak menentukan sebuah takdir. Namun di ujung lain Balairung, seseorang lain mengamati pemandangan itu dengan ketajaman yang jauh lebih berbahaya. Selir Widuri, kesayangan Sultan selama 3 tahun terakhir, perempuan yang telah memerintah keputren dengan tangan yang teguh dan ambisi yang senyap, mengamati dari tempatnya yang istimewa di samping singgasana yang kosong dengan senyum yang membeku di bibir dan badai di balik matanya. Selama 3 tahun ia dengan sabar membangun kedudukannya, memastikan tak ada perempuan lain yang terlalu dekat dengan hati Sultan. Ia telah menyaksikan berpuluh gadis bangsawan berlalu, semuanya ditolak, semuanya dilupakan dalam hitungan minggu, tetapi ia tak pernah melihat Sultan memandang siapapun dengan cara seperti itu, dengan perhatian seperti itu, dengan keterpanaan yang setulus itu, apalagi kepada seorang perempuan tanpa gelar, tanpa harta, tanpa seutas benang emas pun pada kebayanya. Selir Widuri menutup kipasnya dengan sentakan, bunyi keretaknya lenyap di antara alunan gamelan, dan ia berbisik kepada dayangnya. Selidiki segala hal tentang gadis itu, segalanya. Masa lalunya, keluarganya, rahasia-rahasianya. Setiap perempuan punya celah, dan aku akan menemukan celahnya sebelum fajar mengakhiri kegilaan ini. Gamelan terus mengalun.
Tarian antara Sultan dan Sekar berlangsung lebih lama daripada yang diizinkan tata krama istana, lebih lama daripada yang bisa diingat pernah disaksikan oleh siapapun di istana. Dan ketika akhirnya alunan itu sampai ke penghujung, Sultan Mahendra tak segera melepaskan tangan Sekar. "Aku ingin kau tinggal di keraton," ucapnya di hadapan kesunyian mutlak seluruh isi istana, "sebagai tamuku, dan seiring waktu ku harap sebagai sesuatu yang lebih." Bisik-bisik ketakpercayaan menjalar di balairung bagai gelombang. Sekar, dengan hati yang meluap di antara rasa takut dan sebuah kebahagiaan yang tak berani ia beri nama, hanya mampu mengangguk, tak sanggup menemukan kata-kata. Malam itu, sementara ia dituntun menuju bilik-bilik yang disediakan bagi para tamu kehormatan, Sekar tak tahu bahwa ia baru saja melewati garis tak kasat mata yang memisahkan kehidupan lamanya yang penuh penghinaan senyap dari sebuah peperangan yang jauh lebih berbahaya, peperangan keraton. Tempat senyum menyembunyikan belati dan tempat musuh terbesarnya telah mulai merajut kehancurannya. Hari-hari berikutnya berlalu bagai mimpi yang ganjil bagi Sekar. Ia diberi bilik-bilik miliknya sendiri, dengan tirai sutra warna gading dan jendela yang menghadap ke taman keraton, tempat burung-burung merak berjalan di antara pancuran marmer. Ia diberi kebaya-kebaya baru, kain-kain yang tak pernah ia sentuh, wewangian yang tak pernah ia cium. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, para abdi dalam melayaninya, alih-alih ia yang melayani orang lain. Namun keraton, betapapun indahnya dari luar, menyembunyikan arus-arus yang jauh lebih gelap di bawah permukaan keemasannya. Pertanda pertama datang keesokan paginya saat sarapan yang dihidangkan di halaman para tamu. Seorang dayang muda keputren, dengan senyum sempurna dan gerak-gerik penuh perhitungan, mendekati meja Sekar dengan sebuah nampan yang mengepulkan uap. "Izinkan aku melayanimu, Putri Sekar," ucapnya dengan sembah yang berlebihan. Namun saat ia membungkuk, nampan itu terlepas dari tangannya dan teh panas tumpah tepat ke pangkuan Sekar, menodai kebaya baru warna gading yang baru saja dijahitkan oleh para penjahit keraton untuknya minggu itu juga. "Oh, maafkan aku, betapa cerobohnya diriku," seru perempuan itu sambil menutup mulut dengan sebelah tangan, sementara di sekelilingnya para dayang lain menahan tawa di balik kipas mereka. Sekar, dengan kain basah yang melekat di kulitnya, tak berkata apa-apa. Ia bangkit dengan tenang, menyembah sebentar, dan mengundurkan diri untuk berganti pakaian, merasakan di tengkuknya beban tawa tersembunyi yang mengikutinya bagai gong. Petang itu juga, ketika ia meminta seorang abdi dalam muda mengambilkan air bersih untuk tangannya, gadis itu memandangnya dengan campuran cemooh dan tantangan. "Di sini aku tak menerima perintah dari orang yang seminggu lalu masih menggosok lantainya sendiri," jawabnya sebelum berbalik dan menjauh tanpa menurut. Sekar dengan cepat belajar berjalan dengan punggung tegak dan telinga yang pura-pura tuli, meskipun setiap gerak-gerik, setiap kecelakaan, setiap penolakan senyap itu menghunjam ke dadanya bagai duri kecil. Ia telah bertahan bertahun-tahun penghinaan di rumahnya sendiri. Ia tahu, dengan kearifan yang getir, bahwa keheningan kadang adalah satu-satunya baju zirah yang tersedia. Beberapa hari kemudian, saat sebuah jamuan kecil di taman, sang penasihat Tumenggung Reksa sendiri mendekatinya dengan secangkir teh di tangan dan senyum yang tak sepenuhnya menyembunyikan cemoohnya. "Katakan, Sekar," ucapnya di hadapan beberapa saksi, dengan suara cukup keras agar orang lain mendengar, "apakah kau bahkan bisa menyebutkan 3 perjanjian yang menopang perdamaian di perbatasan timur kita, atau tata cara adat yang dituntut untuk menyambut seorang utusan dari negeri Campa?" Kesunyian yang menyusul adalah jebakan yang disengaja. Sekar, yang tak pernah menerima pendidikan istana, merasakan panas rasa malu naik menjalari lehernya. Beberapa dayang bertukar tatapan puas. "Tidak, tuanku," jawabnya akhirnya dengan suara yang tegar meski batinnya bergetar. "Aku tak mengenal perjanjian-perjanjian itu, tetapi aku mengenal laparnya orang yang tak punya nasi, dan sunyinya orang yang tak punya suara. Dan kurasa sebuah negeri yang melupakan hal itu, sebanyak apapun perjanjian yang ia teken, cepat atau lambat akan runtuh dari dalam." Tumenggung Reksa tak menjawab, ia mengatupkan bibir, berbalik, dan menjauh, tetapi tatapan yang ia tinggalkan bukan tatapan kemenangan, melainkan tatapan kejengkelan yang menjanjikan takkan tinggal diam. Sementara itu, di ruang pribadi Selir Widuri yang anggun, sang kesayangan setiap petang menerima sekutu-sekutu terdekatnya, para dayang keputren, para abdi dalam yang punya keterangan rahasia, dan bahkan Tumenggung Reksa sendiri, yang memandang Sekar sebagai ancaman bagi kedudukannya sendiri di
dalam istana. Ia tak punya keturunan, tak punya harta, tak punya pendidikan istana, ucap Tumenggung Reksa, duduk di hadapan selir Widuri dengan secangkir teh yang tak disentuhnya. Sungguh memalukan bahwa Sultan bahkan mengundangnya untuk tinggal. Dewan Kesultanan takkan pernah menerima perempuan semacam itu naik ke singgasana. Kalau begitu, Dewan dan aku memiliki tujuan yang sama, jawab selir Widuri dengan ketenangan yang menyembunyikan tekad sekeras besi. Tetapi Sultan itu keras kepala. Jika kita mencoba menyerangnya secara langsung, ia akan membelanya dengan lebih kuat lagi. Kita butuh sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang menghancurkannya dari dalam tanpa tampak seolah tangan kita menyentuhnya. Sementara itu, di rumahnya sendiri, Nyai Rukmini pun tak tinggal diam. Ini penghinaan bagi keluarga kita, ucapnya kepada putri-putrinya sambil mondar-mandir geram di ruang tengah. Seluruh kota membicarakan ini. Mereka bilang Sultan lebih memilih si babu daripada putri-putriku yang sejati. Ibu, kita harus berbuat sesuatu, pinta Anggun dengan mata penuh dendam yang telah bertahun-tahun ia timbun. Kita tak boleh membiarkan dia mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milik kita. Nyai Rukmini berhenti melangkah dan sebuah senyum dingin muncul di wajahnya. Jangan khawatir, anakku. Aku akan menulis sepucuk surat, dan surat itu akan sampai tepat ke tangan yang benar di dalam keraton. Malam itu juga, sementara Sekar tidur dengan gelisah di biliknya yang baru, memimpikan ibunya yang telah tiada dan sebuah masa depan yang baru mulai berani ia bayangkan, potongan-potongan sebuah persekongkolan senyap telah bergerak di sekelilingnya, merajut sebuah jaring yang tak lama lagi takkan bisa ia hindari. Berminggu-minggu berlalu dan sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Sultan Mahendra, di luar semua ramalan istana, jatuh cinta sedikit lebih dalam setiap harinya. Itu bukan cinta keraton yang terbuat dari hadiah-hadiah mahal dan kata-kata yang dilatih. Itu sesuatu yang lebih sederhana, lebih dalam. Percakapan-percakapan panjang di taman saat senja, tempat Sekar berbicara kepadanya dengan jujur tentang masa kecilnya yang penuh keheningan dan kerja keras, tanpa meminta belas kasihan, hanya berbagi kebenaran. Itu adalah cara ia mendengarkan kekhawatiran Sultan tentang negeri tanpa berusaha memperdayanya, tanpa mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Itu terutama adalah kedamaian yang Sultan rasakan di sisinya, kedamaian yang tak ia kenal selama bertahun-tahun memerintah, dikelilingi ambisi dan kepalsuan. Bersamamu aku tak perlu menjadi sultan, akunya suatu petang saat mereka berjalan di tepi kolam bunga melati. Bersamamu aku bisa sekadar menjadi Mahendra. Sekar merasakan hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak pernah ia percaya mungkin bagi orang seperti dirinya. Namun kebahagiaan yang sama itu membuatnya rentan, dan musuh-musuhnya tahu betul akan hal itu. Selir Widuri telah mengamati, telah menunggu, telah memperhitungkan, dan akhirnya menemukan kesempatannya. Suatu malam, sementara Sekar berjalan seorang diri melalui salah satu lorong keputren yang jarang dilalui, mengikuti sepucuk surat tanpa nama yang memintanya menemui seorang abdi dalem yang mengaku punya kabar mendesak tentang keluarganya, ia dituntun, tanpa ia sadari, langsung menuju sebuah jebakan. Ketika tiba di ruang yang ditunjukkan, ia menemukan bukan seorang abdi dalem yang ramah, melainkan Selir Widuri, berdiri di samping sebuah meja tempat tergeletak sebuah benda yang membekukan darah Sekar, sebuah botol kecil berisi racun yang persis serupa dengan botol yang, seperti akan terungkap beberapa saat kemudian, telah ditemukan tersembunyi di antara barang-barang milik Sekar oleh para prajurit suruhan Selir Widuri sendiri. Apa ini? Tanya Sekar dengan suara bergetar oleh kebingungan dan ketakutan. Ini, sayangku, ucap Selir Widuri dengan senyum sedingin es. Ini adalah akhir dari dongeng perimu. Teriakan-teriakan tak lama kemudian bergema. Prajurit, obor, suara-suara panik memantul di sepanjang koridor keputren. Dalam hitungan menit, Sekar mendapati dirinya dikepung, dituduh di hadapan saksi-saksi yang ditempatkan dengan cermat atas percobaan meracuni kesayangan Sultan. Aku tak berbuat apa-apa, pinta Sekar sementara mereka mencengkeram kedua lengannya. Ini sebuah jebakan. Namun kata-kata seorang perempuan tanpa gelar, tanpa keluarga yang berkuasa, tanpa sekutu di dalam keraton, tak berarti apa-apa di hadapan kata-kata kesayangan Sultan dan kesaksian beberapa dayang keputren. Semuanya telah dipersiapkan dengan cermat oleh Selir Widuri selama berminggu-minggu. Kabar itu sampai kepada Sultan sebelum fajar. Sultan Mahendra, dengan wajah pucat tak percaya,
mendengarkan tuturan para penasihat yang dipimpin oleh Tumenggung Reksa yang murka, yang mendesak agar Sekar diusir dari keraton seketika atau bahkan dihukum dengan segenap beratnya hukum negeri. Gusti Sultan, ini menegaskan apa yang telah lama ditakuti banyak orang, ucap Tumenggung Reksa. Perempuan ini tak pantas berada di istana ini. Asal-usulnya yang rendah, ketiadaan pendidikannya, keputusasaannya untuk naik derajat, semuanya menunjukkan bahwa ia sanggup berbuat apa saja untuk mengamankan kedudukannya. Sultan Mahendra pergi ke sel tempat Sekar ditahan sebelum dipindahkan. Ia menemukannya duduk di lantai batu, dengan tangan gemetar di pangkuan, mata sembab namun kering, seolah tak ada lagi air mata yang tersisa baginya. Katakan padaku bahwa ini tak benar, pintanya dengan suara yang tak pernah Sekar dengar sebelumnya, patah, memohon. Sekar mengangkat pandang ke arahnya dan pada saat itu sesuatu di dadanya patah dengan cara yang berbeda dari semua luka sebelumnya. Itu bukan pedih tuduhan, itu pedih melihat keraguan di mata satu-satunya lelaki yang hingga saat itu memandangnya seolah ia bernilai sesuatu. Aku tak perlu meyakinkanmu akan ketak bersalahanku dengan kata-kata, Gusti Sultan, ucapnya akhirnya dengan ketenangan yang menyembunyikan sebuah jurang. Jika setelah semua yang telah kita bagi, kata-kataku tak berbobot sama sekali di hadapan kata-kata orang yang telah 3 tahun merajut kuasanya di dinding-dinding ini, maka mungkin aku memang tak pernah benar-benar berada di sisimu. Mungkin bagi istana ini aku hanyalah kebaya kotor lain yang ingin dicemari seseorang sekali lagi. Kata-kata itu jatuh menimpa Mahendra bagai air es. Ia ingin menjawab, ia ingin membelanya saat itu juga, tetapi tekanan dewan, bukti-bukti yang dibuat dengan cermat, beban tradisi kesultanan, semuanya menggantung di atasnya bagai badai yang bahkan seorang sultan pun tak bisa menghentikannya tanpa bukti miliknya sendiri. Dan kemudian, terjebak di antara kebingungan, kepedihan, dan tekanan seluruh dewannya, ia melakukan sesuatu yang meremukkan hati Sekar lebih daripada tuduhan manapun. Ia memerintahkan agar Sekar dijauhkan dari biliknya, dikurung di sebuah bagian keraton yang terpencil sementara peristiwa itu diselidiki. Ia tak lagi mengunjunginya di hari-hari berikutnya. Ia tak mengirimkan satu pun kata penghiburan. Dan dalam kesunyian bilik yang dingin dan kosong itu, Sekar merasa bahwa dunia yang telah mulai ia bangun, bata demi bata, runtuh menimpanya bagai dinding istana pasir di hadapan air pasang. Hari-hari dalam pengurungan berubah menjadi sengsara yang senyap. Sekar nyaris tak makan, nyaris tak tidur. Ia menghabiskan berjam-jam duduk di samping jendela kecil biliknya, mengamati taman tempat ia pernah berjalan bergandengan tangan dengan Mahendra, bertanya-tanya apakah kebahagiaan itu hanyalah sebuah bayangan yang terlampau indah untuk menjadi nyata. Namun di tengah keputusasaan, sesuatu di dalam dirinya menolak untuk patah sepenuhnya. Ia mengingat kata-kata ibunya. Ia mengingat setiap penghinaan yang telah ia lewati di rumah Nyai Rukmini, setiap malam kerja yang senyap, setiap kali ia memilih martabat di atas kepasrahan, dan ia memahami dengan sebuah kejernihan yang mengejutkan dirinya sendiri, bahwa ia tak bertahan selama bertahun-tahun dalam kegelapan hanya untuk menyerah sekarang, tepat di ambang cahaya. Aku takkan lenyap dalam diam, ucapnya kepada dirinya sendiri dengan suara yang patah namun teguh. Tidak kali ini. Sementara itu, di luar pengurungannya, seseorang lain mulai gelisah. Seorang abdi dalam muda keputren, bernama Inah, tanpa sengaja telah menjadi saksi percakapan antara selir widuri dan dayangnya pada malam saat jebakan itu dipersiapkan. Ia telah mendengar, bersembunyi di balik tirai, seluruh rencana itu, botol racun, saksi-saksi yang disuap, surat palsu, tetapi rasa takut melumpuhkannya. Ia tahu apa yang menimpa siapapun yang berani berbicara menentang perempuan paling berkuasa di Keputren. Berhari-hari ia menyimpan rahasia itu, terombang-ambing antara rasa bersalah yang menggerogotinya dari dalam dan kengerian akan akibatnya. Suatu petang, tak sanggup lagi memikul beban keheningannya, ia mendekati dengan malu-malu salah seorang dayang sepuh Keputren, mencari nasihat tanpa mengungkap segalanya. Seandainya seseorang mengetahui sesuatu yang bisa menolong orang yang dituduh secara tak adil, apa yang seharusnya ia lakukan? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Dayang sepuh itu, yang telah mengabdi di Keputren selama berpuluh tahun dan telah belajar membaca rasa takut di mata para gadis muda, memandangnya dengan keras. Sebaiknya kau diam, nak, jika kau ingin terus melihat matahari, jawabnya. Di keraton ini, kebenaran tak selalu melindungi orang yang mengucapkannya.
Inah menjauh dengan jantung berdegup kencang, lebih ketakutan daripada sebelumnya. Ia melewatkan 2 malam tanpa tidur. Mendengar dalam benaknya berulang-ulang teriakan Sekar yang diseret pada malam itu. Pada hari ketiga ia sudah tak sanggup lagi. Terbungkus jubah gelap agar tak dikenali, ia mencari kesempatan menghadap satu-satunya lelaki di keraton yang ia tahu akan mendengar kebenaran tanpa kepentingan pribadi, tabib pribadi Sultan. Seorang lelaki tuanan bijak bernama Tabib Sasmita, dikenal karena kejujurannya yang tak tergoyahkan bahkan di hadapan kekuasaan. Aku harus menceritakan sesuatu kepadamu, Tabib Sasmita, bisiknya dengan tangan gemetar. Tentang malam saat mereka menuduh Putri Sekar. Tetapi jika ini keluar dari ruangan ini, nyawaku takkan berarti apa-apa. Kau kupegang janjiku, jawab sang tua dengan tenang. Bicaralah. Tuturan Inah, terperinci dan runut, seketika menyalakan kecurigaan sang tabib yang sebelum bertindak memutuskan untuk memeriksa satu hal. Botol racun yang konon ditemukan di antara barang-barang milik Sekar. Ia memeriksanya dengan saksama, membandingkannya dengan catatan gudang ramuan keraton, dan menemukan sesuatu yang sangat mengungkap, botol tertentu dari kaca ukir dengan segel yang khas itu. Hanya dibuat untuk satu pelanggan saja di seluruh keraton. Selir Widuri. Dengan bukti ini di tangan, Tabib Sasmita membawa perkara itu langsung ke hadapan Sultan tanpa melalui para penasihat yang begitu cepat menghukum Sekar. Sultan Mahendra mendengarkan kesaksian itu dengan wajah mengeras oleh campuran amarah dan ketakpercayaan. Apakah kau yakin dengan apa yang kau dengar? Tanyanya kepada Inah dengan suara tegang begitu gadis itu dihadapkan gemetar di hadapannya. Sungguh yakin, Gusti Sultan, jawabnya, bersimpuh dengan mata penuh air mata karena takut dan lega. Selir Widuri menyiapkan segalanya. Botol itu, para saksi, surat yang membawa Putri Sekar ke ruang itu. Semuanya direncanakan. Sultan seketika memerintahkan sebuah penyelidikan menyeluruh, kali ini dipimpin oleh orang-orang kepercayaan penuhnya, asing dari segala tipu daya keputren. Dalam hitungan hari, kebenaran mulai terurai bagai permadani yang ditenun dengan dusta, saksi-saksi yang mengaku telah disuap di bawah ancaman kehilangan kedudukan mereka sendiri. Sepucuk surat yang ditemukan di dalam bilik Selir Widuri, tempat tercantum petunjuk yang teliti untuk jebakan itu, dan bahkan sebuah keterkaitan yang tersingkap antara Selir Widuri dan Nyai Rukmini, yang beberapa minggu sebelumnya telah mengirim sepucuk surat yang syarat racun, bukan racun cair, melainkan racun kata-kata, memfitnah anak tirinya sendiri di hadapan sang kesayangan Sultan di Keputren. Ketika Sultan Mahendra menghadapkan bukti-bukti itu kepada Selir Widuri, akhirnya, terpojok, ia tak lagi mampu mempertahankan topeng ketakbersalahan. Aku telah 3 tahun berada di sisimu, teriaknya dengan suara patah oleh keputusasaan. 3 tahun membangun tempatku di keraton ini, dan kau bersedia menghancurkan segalanya demi seorang perempuan tanpa nama, tanpa harta, tanpa apapun untuk kau tawarkan, kecuali kesengsaraannya. Kau benar dalam satu hal, Widuri, jawab Sultan Mahendra dengan sebuah kedinginan yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Ia tak punya harta, tak punya gelar, tak punya apapun untuk ditawarkan kepadaku, kecuali satu hal yang tak pernah kau tawarkan kepadaku selama 3 tahun, kebenaran. Pada hari Sekar dibebaskan dari pengurungannya, matahari jatuh menyinari keraton Sindupura dengan kejernihan yang nyaris suci, seolah langit sendiri merayakan berakhirnya ketakadilan. Sultan Mahendra berjalan hingga ke pintu biliknya secara pribadi, sesuatu yang tak satu pun tata krama istana ingat pernah disaksikan dilakukan oleh seorang sultan. Ketika Sekar membuka pintu, dengan wajah pucat oleh hari-hari penderitaan, ia menemukan di hadapannya bukan lelaki yang jauh dan dingin yang telah memerintahkan pengurungannya, melainkan lelaki yang sama yang telah mengajaknya menari pada malam pertama itu, dengan mata penuh penyesalan dan tekad. Aku telah mengecewakanmu, ucapnya tanpa berbelit, tanpa kata-kata terpoles yang akan diharapkan istana dari seorang sultan. Aku membiarkan dusta orang lain berbobot lebih daripada kebenaran yang telah ku ketahui dalam hatiku. Itu takkan pernah terjadi lagi. Sekar, dengan air mata yang akhirnya ia izinkan menetes, tak segera menemukan kata-kata. Ia hanya mengangguk, merasakan beban berminggu-minggu kepedihan mulai perlahan luruh. Namun kisah ini tak berakhir hanya dengan kata-kata permintaan maaf. Sultan Mahendra memerintahkan agar seluruh isi istana berkumpul di Balairung Agung, Balairung yang sama tempat beberapa bulan sebelumnya Sekar pertama kali terlihat bersembunyi di balik sebuah tiang dengan kebaya jahitannya.
Namun kali ini, ia takkan berada dalam bayangan. Di hadapan semua bangsawan, para penasihat, para dayang keputren, dan orang-orang paling berkuasa di negeri itu, Sultan mengumumkan kebenaran yang utuh, persekongkolan selir Widuri, keterlibatan Nyai Rukmini, berminggu-minggu penderitaan tak adil yang telah Sekar tanggung dengan sebuah martabat yang hanya sedikit orang di Balairung itu mampu menandinginya. Selir Widuri dicabut gelarnya dan dibuang dari keraton untuk selama-lamanya. Nyai Rukmini dipermalukan di depan umum di hadapan seluruh kaum bangsawan Sindupura, melihat kedudukan sosialnya hancur dalam hitungan jam. Anggun dan Tantri berdiri di antara kerumunan, merasakan tanah terbuka di bawah kaki mereka. Mereka memandang Sekar, kini mengenakan beskap wanita dari sutra warna gading bersulam benang perak, dengan rambut disanggul dalam kepang berhias mutiara, berdiri di samping singgasana, menerima sembah dari istana yang sama yang beberapa bulan sebelumnya telah menertawakan kebayanya yang kotor. Tantri menundukkan pandang, tak sanggup menahan rasa malu. Anggun, dengan mata penuh air mata yang ia sendiri tak tahu apakah itu air mata penyesalan atau iri hati, mengingat malam saat ia menyerahkan kepada saudarinya busana paling kotor yang bisa ia temukan, yakin bahwa itu akan menjadi penghinaan terakhir baginya, dan memahami terlampau lambat bahwa kebaya kotor itu bukanlah akhir bagi Sekar. Itu justru awal dari perjalanannya menuju kemuliaan. Tak pernah kubayangkan, bisik Anggun, hampir kepada dirinya sendiri, dengan suara patah, bahwa kebaya yang kami berikan untuk menghancurkannya justru kebaya yang sama yang akan membawanya hingga ke singgasana. Sekar, dari tempatnya di samping Sultan, memandang mereka sesaat. Bukan dengan kebencian, bukan dengan keinginan membalas dendam, hanya dengan sebuah ketenangan yang dalam, ketenangan yang sama yang telah menopangnya sepanjang hidup yang penuh bayangan. Kebaya itu tak pernah penting, ucapnya cukup keras agar saudari-saudarinya mendengar. Satu-satunya yang tak pernah bisa kalian rampas dariku adalah apa yang kubawa di dalam diriku. Pernikahan itu dilangsungkan beberapa minggu kemudian di bawah langit musim yang cerah, dengan taman-taman keraton dipenuhi bunga-bunga putih dan aroma melati mengambang di udara. Sekar melangkah menuju pelaminan dengan martabat senyap yang sama yang telah menopang setiap langkah hidupnya, tetapi kini disertai keyakinan bahwa akhirnya ia dilihat, ia dicintai, ia dihargai persis sebagaimana dirinya apa adanya. Setahun kemudian, koridor-koridor keraton dipenuhi sebuah suara yang telah lama sekali tak hadir, tawa seorang anak. Putra Sekar dan Mahendra lahir pada suatu pagi musim gugur di bawah langit ungu yang sama yang bertahun-tahun silam telah menyaksikan seorang gadis menggosok lantai sebelum fajar, memimpikan sebuah takdir yang nyaris tak berani ia bayangkan. Sekar, menggendong putranya di antara kedua lengannya, memandang keluar jendela ke arah taman tempat semuanya bermula, dan mengingat kata-kata ibunya, kata-kata yang telah menopangnya sepanjang tahun-tahun paling kelam dalam hidupnya. Kemuliaan sejati tak berbalut sutra, melainkan berbalut budi pekerti. Dan ia memahami dengan hati yang akhirnya damai bahwa kebenaran yang telah ia pegang dengan begitu banyak kepedihan selama bertahun-tahun itu, ternyata adalah benang emas yang telah menuntunnya dari bayangan sebuah dapur yang terlupakan hingga ke singgasana tertinggi di negeri itu. Sekar tak pernah mencari pembalasan, ia hanya mencari untuk dilihat, dan pada akhirnya justru martabatnya lah, martabat yang sama yang coba direnggut saudari-saudarinya dengan sehelai kebaya kotor yang membawanya hingga ke singgasana. Jika kisah ini menyentuh sesuatu di hatimu, tinggalkanlah sebuah suka. Dan jika kau ingin terus menghayati kisah-kisah seperti kisah Sekar, berlanggananlah pada saluran ini. Di sini kami terus menuturkan takdir para perempuan yang dunia coba bungkam dan yang meskipun demikian tetap menemukan tempat mereka. Dan sekarang katakan padaku, seandainya hari ini kau berada di tempat Sekar, mengenakan apa yang tak seorang pun lain mau kenakan, memasuki sebuah balairung tempat semua orang memandangmu dengan cemooh, apakah kau punya kekuatan untuk menjunjung martabatmu hingga akhir? Tuliskan kata martabat di kolom komentar jika kau percaya bahwa kau pun membawanya bersamamu.